Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Profesor Marwan Asri, MBA PhD, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Nimade Arin Novianti, mahasiswa MBA FEB UGM Kampus Yogyakarta, konsentrasi Finance Management, Angkatan 78, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Reaksi Pasar Saham Indonesia atas pengumuman perubahan tingkat suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate. Ada dua kelompok yang disebutkan pada teori investasi yang digagas oleh Irving Fisher tahun 1930, yaitu pihak yang membutuhkan dana atau peminjam dan pihak yang kelebihan dana atau penabung. Nah, kelompok peminjam, emiten atau korporasi bisa menghimpun dana dengan memanfaatkan pasar modal dengan menerbitkan sekuritas. Sementara itu, kelompok penabung atau investor memanfaatkan pasar modal dengan membeli sekuritas yang diterbitkan oleh kelompok peminjam. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor membutuhkan informasi yang relevan. Salah satu informasi tersebut adalah suku bunga acuan BI 7 DRR sebagai salah satu kebijakan moneter penting. Nah, maka suku bunga acuan BI 7 DRR digunakan sebagai peristiwa dalam penelitian ini untuk mengamati reaksi pasar saham Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian ini juga masih terdapatnya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yakni penelitian Bernanke dan Gardner tahun 2004 menggunakan metode event study untuk menguji pengaruh pengumuman kebijakan baru The Fed terhadap pasar saham. Hasilnya, pasar bereaksi pada peristiwa. Sedangkan penelitian Biru dan Veikleski tahun 2010 menggunakan sampel pada indeks S&P 500, hasil menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi pada pengumuman perubahan kebijakan suku bunga acuan baru. Berdasarkan latar belakang yang mendasari penelitian ini, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu pergerakan saham di BEI dapat dipengaruhi oleh suku bunga acuan. Untuk mengetahui secara statistik dan empiris dapat perubahan suku bunga BI 7 DRR di pasar modal Indonesia diperlukan studi tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar modal Indonesia ketika perubahan suku bunga BI 7 DRR diumumkan, dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang topik ini. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana peristiwa pengumuman perubahan suku bunga BI 7 DRR yang diumumkan oleh Bank Indonesia mempengaruhi pasar saham Indonesia. Nah, pertanyaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. Bab 2, landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu investasi. Investasi adalah upaya menunda konsumsi saat ini yang akan dimasukkan ke dalam aset produktif dalam jangka waktu tertentu, menurut Hartono tahun 2022. Dan investasi berdasarkan aset menurut Body DKK 2014 dibagi menjadi dua, yakni aset real, contohnya tanah, bangunan, mesin, dan yang kedua adalah aset keuangan, yaitu obligasi dan saham. Nah, menurut Bank Indonesia, tahun 2020 kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral dalam mengendalikan besaran moneter untuk mencapai kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang telah diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009. Tujuan kebijakan moneter Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah dan mencapai target yang diharapkan. Suku bunga BI 7 DRR ditetapkan Bank Indonesia sebagai strategi utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan hubungan suku bunga dengan pasar modal menurut Smirlock dan Yawitz tahun 1985, perubahan suku bunga akan berdampak pada tingkat pengembalian ekuitas di pasar modal, yang mana pergerakan harga saham dan suku bunga memiliki hubungan yang negatif. Nah, ini didukung oleh penelitian Wuhan DKK tahun 2015 yang menyatakan bahwa penurunan tingkat suku bunga adalah baik atau dalam artian good news yang mengakibatkan permintaan saham meningkat. Dalam teori pasar efisien menurut Hartono 2022, secara bentuk efisiensi pasar dibagi menjadi dua, yaitu kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan dan ketersediaan informasi. Bentuk dari efisiensi pasar secara informasi menurut Fama tahun 1970 dibagi menjadi tiga, yakni bentuk lemah, mencerminkan informasi dari masa lalu, bentuk setengah kuat, mencerminkan informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, bentuk kuat, mencerminkan informasi yang tersedia, dan termasuk informasi yang private. Abnormal return didapat dari selisih antara actual return dengan expected return. Penelitian yang dilakukan oleh Warner and Brown tahun 1981 menggunakan tiga model dalam melakukan estimasi expected return, yakni mean adjusted model, market model, dan market adjusted model. Menurut Peterson tahun 1989, market adjusted model adalah praduga terbaik untuk mengestimasi return suatu saham adalah return saat ini pada pasar. Ada beberapa penelitian
Terdahulu yaitu Bernanke and Gardner tahun 2004 mendapatkan hasil adanya reaksi pasar saham atas pengumuman kebijakan baru The Fed. Terus Biru dan Vygotsky tahun 2010 tidak adanya perubahan return sebelum dan sesudah pengumuman menjadi bukti bahwa pasar modal tidak bereaksi terhadap pengumuman suku bunga baru. Hasil tersebut sesuai dengan rational forecasting. Dan penelitian Zhang and Yu tahun 2016 tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari perubahan tingkat suku bunga pada keseluruhan return saham ketika seluruh perusahaan dengan financial leverage berbeda digabungkan. Penelitian Ramstrand tahun 2019 menunjukkan bahwa pasar saham dan suku bunga memiliki hubungan yang negatif. Okechou tahun 2009 mengidentifikasikan adanya korelasi negatif antara suku bunga dan return pasar saham. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yakni hipotesis pertama, terdapat abnormal return pada saham yang tergabung dalam indeks Kompas 100 di sekitar tanggal pengumuman perubahan suku bunga BI7DRR. Dan hipotesis kedua, terdapat perbedaan abnormal return pada saham yang tergabung dalam indeks Kompas 100 sebelum dan sesudah pengumuman perubahan suku bunga BI7DRR. Desain penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode studi peristiwa yang mengamati harga saham selama peristiwa perubahan suku bunga BI7DRR, baik saat terjadi penurunan maupun saat terjadi kenaikan. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yakni data harga penutupan dari perusahaan yang listing pada indeks Kompas 100, menggunakan metode dokumentasi dengan mengunduh melalui Yahoo Finance, Bank Indonesia, Investing.com, Refinitiv Econ, dan literatur yang relevan sebagai data pendukung penelitian. Instrumen penelitian ini akan membagi peristiwa perubahan suku bunga BI7DRR menjadi dua kategori, yakni saat kenaikan dan saat penurunan. Studi peristiwa akan berfokus pada perubahan suku bunga BI7DRR yang diumumkan BI selama periode pengamatan. Dan jendela peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 hari sebelum peristiwa T-7 dan sampai 7 hari setelah peristiwa T+7. Dan langkah-langkah dalam menganalisis data dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peristiwa dan sampel dengan mengidentifikasi terjadinya perubahan suku bunga BI7DRR dan dilakukan pengelompokan 2 kategori, identifikasi dari pengumuman perubahan suku bunga dengan menggunakan total 15 hari jendela peristiwa dan mengidentifikasi indeks Kompas 100 untuk mendapatkan harga penutupan pada pasar selama periode pengamatan. Nah, selanjutnya melakukan pengukuran reaksi pasar seperti menggunakan kalkulasi sebagai yang ditampilkan dalam slide. Dan terakhir, melakukan pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2 dengan melakukan uji normalitas yang menentukan alat uji selanjutnya. Pada penelitian ini terdapat 11 peristiwa kenaikan dan penurunan suku bunga. Namun terdapat 1 peristiwa yang dikecualikan karena adanya libur nasional pada tanggal 30 Mei 2018. Dengan demikian penelitian ini hanya menggunakan 10 peristiwa, yakni terdapat 5 peristiwa penurunan nilai suku bunga BI7DRR dan 5 peristiwa lainnya mengalami kenaikan suku bunga BI7DRR. Penelitian ini mengkaji hubungan perubahan suku bunga dengan perubahan harga saham yang terjadi pada indeks Kompas 100 dengan berfokus pada 500 observasi. Keputusan menggunakan 500 observasi ini merupakan klasifikasi dari seluruh perusahaan yang aktif berada pada listing indeks Kompas 100 dalam periode amatan dimulai dari Februari 2016 hingga November 2018. Berdasarkan data deskriptif, untuk 500 sampel yang termasuk dalam kategori peristiwa kenaikan suku bunga BI7DRR, nilai minimum paling kecil terdapat pada hari keempat sebelum peristiwa, yaitu sebesar minus 0,2584, yaitu AISA. Dan nilai maksimum terjadi sehari sebelum peristiwa, yaitu sebesar 0,2344, yaitu NAIF. Dan untuk kategori peristiwa penurunan suku bunga, nilai maksimum sebesar 0,3553 terjadi sehari sebelum peristiwa, yaitu bumi. Sementara itu nilai minimum terjadi pada hari ke-6 sebelum peristiwa penurunan suku bunga BI7DRR dengan nilai sebesar minus 0,1672, yaitu PTBA. Hasil uji normalitas pertama terlihat pada tabel baik kenaikan maupun penurunan menunjukkan secara keseluruhan tidak terdistribusi normal. Hal tersebut sesuai dengan temuan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dengan demikian, dilakukan uji one sample Wilcoxon Sign Trend Test untuk menguji hipotesis 1 di kedua kategori. Untuk hasil pengujian hipotesis 1, terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman perubahan suku bunga BI7DRR di kedua kategori, baik penurunan maupun kenaikan. Dan dari hasil terlihat juga signifikan pada variabel CAR sebelum peristiwa.
Hal ini menandakan bahwa terdapat praduga oleh para investor yang aktif mencari informasi yang kemungkinan akan mempengaruhi pasar saham, seperti informasi kebijakan moneter terkait perubahan suku bunga BI 7DRR sebelum pengumuman, maka hipotesis 1 diterima. Secara teoritis, hubungan perubahan suku bunga dengan reaksi pasar memiliki hubungan yang negatif. Sebagaimana hasil penelitian Okoro DKK tahun 2018, Rojek DKK 2017, Bernanke and Kartner 2004 yang mendukung pandangan tersebut. Pada tren reaksi pasar atas kenaikan suku bunga BI 7DRR, terlihat bahwa pergerakan AAR dan CAR mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, yakni adanya penurunan abnormal return pada T-5 dengan nilai AAR sebesar minus 0,0062. Hasil uji normalitas kedua menunjukkan secara keseluruhan data tidak terdistribusi normal. Hal tersebut sesuai dengan temuan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, dilakukan uji Related Sample Wilcoxon Sign Rank Test untuk menguji hipotesis 2 di kedua kategori. Hasil uji hipotesis 2 menggunakan Related Sample Wilcoxon Sign Rank Test mendapatkan hasil yaitu terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa perubahan suku bunga BI 7DRR pada kedua kategori. Maka, hipotesis kedua diterima. Kesimpulan dari penelitian yaitu pasar bereaksi dan terdapat perbedaan reaksi pasar sebelum dan setelah peristiwa. Implikasinya dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan pertimbangan untuk investor mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yakni memerlukan sampel yang besar sebagai data untuk menangkap reaksi pasar, sehingga metode penelitian ini kurang mampu menangkap reaksi pasar dengan sampel yang kecil. Sampel yang digunakan hanya berfokus pada perubahan harga saham yang terjadi pada indeks Kompas 100 selama peristiwa, tanpa memperhitungkan aksi korporasi yang dilakukan perusahaan dalam indeks Kompas 100. Dan saran dalam penelitian ini menggunakan jendela peristiwa sebanyak 15 hari untuk mencari abnormal return dan menggunakan market adjusted model untuk mendapatkan hasil dari return yang diekspektasi. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode serta jendela peristiwa yang berbeda. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.